warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifi Dini Apriliani dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Jadi, apa sih teknik pengambilan keputusan itu? Disimak ya di penjelasan berikut ini. Teknik pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Ketiga, hasil yang diinginkan, yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Selain itu, menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sementara Wang dan Naru pada tahun 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atau dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan itu. Yang kedua, memperjelas secara singkat mengenai hubungan signifikan antara unsur-unsur itu. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antara variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan model situasi atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensialnya dengan tujuan memudahkan pemahaman. Macam-macam model pengambilan keputusan. 2 model yang paling dikenal dalam pengambilan keputusan kebijakan publik biasanya disebut dengan nama model rasional dan model intelektual. Model yang pertama pada dasarnya adalah sebuah model pengambilan keputusan bisnis yang diaplikasikan di arena publik. Sementara model yang kedua adalah model politik yang diaplikasikan dalam kebijakan publik. Model-model yang lain berusaha untuk mengkombinasikan rasionalitas dan inkrementalisme dengan komposisi yang berbeda-beda untuk setiap model. Sebaiknya berbeda-beda dengan model yang mengakui adanya rasionalitas. Meskipun derajatnya berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan, model Grand-Becken memotret proses pengambilan keputusan sebagai sebuah proses yang pada dasarnya tidak rasional, tetapi tidak sepenuhnya rasional. Model rasional, sebuah model idea pengambilan keputusan kebijakan publik secara rasional terdiri dari seorang individu rasional yang menempuh aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama, menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, seluruh alternatif strategi untuk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan didaftar. Yang ketiga, segala konsekuensi yang signifikan untuk setiap alternatif diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan. Yang keempat, terakhir, strategi yang paling dekat dengan pemecahan masalah atau bisa memecahkan
materi penjelasan tentang teknik pengambilan keputusan. Terima kasih.